Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin dengan NIM 2101893. Di sini saya ingin menjelaskan materi mata kuliah Sistem Operasi. Pertemuan 1. Konsep dasar sejarah perkembangan sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dengan pemakainya. 3. Pengertian sistem operasi. 1. Sebagai pelaksana perintah. 2. Sebagai pelaksana tata olah aplikasi. 3. Sebagai pengelola sumber daya. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Fungsi sistem operasi: membentuk dan mengelola sistem file, menjalankan program, mengatur menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Jenis-jenis sistem operasi. A. Berdasarkan interface text based shell dan PSW. B. Berdasarkan uses peruntukan standalone PS networking. Sejarah sistem operasi terdiri dari 1. Operasi open shop. 2. Operasi dry shop. 3. Operasi offline. 4. Operasi penampung. 5. Operasi spool. 6. Operasi multi tata olah tumpukan. 7. Operasi berbagai waktu. 8. Operasi olahan segera. Kelas sistem operasi. Kelas 1 pemakaian tunggal. Kelas 2 operasi berbentuk tumpukan. Kelas 3 operasi olahan segera real time. Kelas 4 operasi multiproses. Kelas 5 operasi berbagai waktu dan multiprogramming. Kelas 6 operasi tersebar. Faktor sistem operasi: faktor proses, faktor pemakaian, faktor waktu kerja, faktor modus pekerjaan, faktor gabungan faktor. Pertemuan 2. Skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. A. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Pada abstraksi tingkat atas terdiri 4 komponen, yaitu 1. Pemroses atau prosesor, komponen komputer yang bertugas untuk mengolah data dan melaksanakan berbagai perintah. Proses terdiri dari 1. Bagian ALU, 2. Bagian CU, 3. Register. 2. Memori utama atau main memory. Memori berfungsi tempat menyimpan data dan program. Terdapat beberapa tipe memori. Yang pertama, register. Yang kedua, memory cache atau cache memory. Yang ketiga, memori kerja atau main memory. Disk magnetic disk. Yang kelima, disk optic disk. Yang keenam, tape magnetic atau magnetic tape. 3. Perangkat masukan dan keluaran. Device I dan O. A. Komponen mekanik.
yaitu perangkat itu sendiri. B. Komponen elektronik, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. 4. Interkoneksi antar komponen atau user interface device control. Interkoneksi antara komponen disebut galur atau jalur yang terdapat pada main memory. Tingkat konsep komputer terdiri dari A. Diagram blok, B. Arsitektur, C. Transfer register, D. Rangkaian saklar, E. Elektronika. B. Perangkat lunak atau software merupakan komponen non-fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. C. Siklus instruksi. Untuk memproses instruksi dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, mengambil instruksi atau instruction fetch. 2. Mengeksekusi instruksi atau instruction execution. Pertemuan 3. Manajemen file. Sistem manajemen file. Pengertian file abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. 1. Sasaran dan fungsi sistem manajemen file. A. Sasaran: memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai, menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan, meminimalkan potensi kehilangan data. B. Fungsi manajemen file. Beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelola file adalah: yang pertama, penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Yang kedua, mekanisme pemakaian file secara bersamaan. 3. Kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. 2. Arsitektur pengelolaan file terdiri dari: yang pertama, sistem akses, berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file diakses. Yang kedua, manajemen file berkaitan dengan mekanisme operasi pada file, saving, searching, retrievable, security. C. Manajemen ruang penyimpanan, berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di storage. D. Mekanisme integritas file, berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. 3. Konsep sistem file. Abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. 4. Pandangan file. Penamaan tipe, atribut, perintah, manipulasi, dan operasi. 5. Direktori. Direktori merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur sistem file. File direktori merupakan file berisi informasi mengenai file-file yang termasuk dalam direktori itu. 6. Shared file adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu direktori atau pemakai, tapi juga oleh direktor pemakai lain. 7. Sistem akses file. Cara akses perangkat penyimpanan. 8. Organisasi file. Terdapat 6 organisasi dasar. Kebanyakan organisasi file sistem nyata termasuk salah satu atau kombinasi kategori ini. Organisasi atau pengaksesan dasar. 6 organisasi atau pengaksesan dasar adalah sebagai berikut. A. File field. B.
file sequence, C file sequence berindeks, D file berindeks manajemen, E file berhash, F file cincin. Pertemuan 4. Teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Magnetic disk. Magnetic disk merupakan penyimpanan sekunder berbentuk bundar dengan dua permukaan magnetik penggerak disk berupa motor drive menggerakkan disk dengan kecepatan tinggi kurang lebih dari 60 putaran per disk per detik. Jenis head. Jenis head dibedakan atas. Yang pertama, fixed head disk menempati tiap-tiap track satu head sehingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman. B. Moving head disk hanya memiliki satu head yang berpindah-pindah mengakses dari satu track ke track yang lain. Teknologi hard disk. Beberapa teknologi hard disk antara lain 1. Shock Protection System atau SPS. 2. Self Monitoring, Analysis dan Reporting. 3. Solid State Disk atau SSD. 4. Magnetory System atau MR. 5. Partial Response Maximum Likelihood. 6. Hot Swap. 7. Plug and Play ATA. 8. Environment Protection Agency atau EPA. 9. Error Correction Code atau ECC. 10. Auto Transfer. 2. Pengaksesan disk. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca untuk menulis atau membaca isi sektor. Waktu terdiri dari 4 komponen yaitu A. Waktu cari, waktu untuk mencapai lintasan atau silinder yang dikehendaki. B. Waktu mantap, waktu untuk hulus tulis baca menjadi mantap di lintas atau silinder. C. Waktu latensi, waktu untuk mencapai hulu tulis baca. D. Waktu salur, waktu untuk membaca dan menulis isi sektor serta hubungan waktu. Pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah. Terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. Yang pertama, algoritma pertama dilayani. Proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. 2. Algoritma pickup. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian sambil mengakses track yang dilalui. 3. Algoritma waktu cari terpendek dipertamakan. Proses dilaksanakan terhadap track yang terdekat dengan hulu baca tulis atau shortest seed time first atau ESTV, di atas atau di bawah. 4. Algoritma loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian,
turun menuju antrian trek yang terkecil sambil mengakses trek yang dilalui, dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. 5. Algoritma circular loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian, turun menuju antrian trek yang terkecil tetapi tidak mengakses trek yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses trek yang belum diakses. 6. Algoritma scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian, turun menuju trek terkecil pada disk sambil mengakses trek yang dilalui, dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. 7. Algoritma circular scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian, turun menuju trek terkecil tetapi tidak mengakses trek yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses trek yang belum diakses. Pertemuan 5. Proses dan penjadwalan proses. 1. Penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan, dan berapa lama proses itu berjalan. A. Tujuan penjadwalan. Supaya semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil. Supaya pemakai prosesor dapat dimaksimumkan. Supaya waktu tanggap dapat diminimumkan berupa waktu tanggap nyata dan waktu tanggap maya. Supaya pemakaian sumber daya seimbang, supaya terobosan dapat dimaksimumkan. Tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses ready di memori utama. 2. Penjadwalan jangka menengah. Proses status ready untuk menangani proses swapping. 3. Penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikut yang harus dieksekusi. B. Penjadwalan proses. 3 istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. 1. Antrian. Sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian prosesor.
proses tersebut berada dalam memori utama. 2. Prioritas. Mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. 3. Preempsi. Mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preempsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preempsi tersebut. C. Perhitungan pada kerja prosesor. Lama proses adalah lama waktu yang diperlukan untuk mengolah proses itu di dalam prosesor. Lama tanggap adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor. 2. Teknik penjadwalan prosesor. 1. Teknik kategori penjadwalan prosesor. 2. Teknik penjadwalan prosesor. 3. Teknik penjadwalan satu tingkat. Proses dan penjadwalan proses tersebut terdapat beberapa algoritma. 1. Algoritma penjadwalan pertama. Tiba pertama dilayani. Penjadwalan tanpa prioritas tanpa preempsi. Proses yang tiba lebih dulu akan dilayani lebih dahulu. 2. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi. Jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Pertemuan 6. Penjadwalan proses lanjutan. 3. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preempsi. Penjadwalan dengan prioritas dengan preempsi diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. 4. Algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi terdapat pendahuluan proses terpendek. Namun, prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penaltinya. 5. Algoritma penjadwalan putar gelang. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preempsi, prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.